وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita bersama kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karangan Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-aslu tsani fil khawfi wa qad jama'a Allah ta'ala lil khaifin al-huda wal rahmah wal 'ilm wal ridwan wa nahika bidzalika fadlan. Faqala ta'ala hudan wa rahmatun lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Waqala Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Qala al-musannif al-aslu tsani fil khauf. Selanjutnya daripada al-akhlaqul mahmudah, akhlak-akhlak terpuji yang disusun oleh Imam Ghazali. Pekan-pekan sebelumnya kita membahas tentang al-akhlaq al-mazmumah, akhlak-akhlak tercela. Nah, ini kita masuk di pembahasan akhlak yang terpuji. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang taubat. Nah, ini ada hubungannya dengan istighfar yang di dalam surah Nuh itu disebutkan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, karena Allah Ta'ala itu ghaffara, Maha pemberi ampun. Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Orang yang beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan beberapa keuntungan. Sederhananya adalah parajakian. Itu yang pertama, al-akhlaq al-mahmudah yang pertama yaitu taubat. Lalu yang kedua adalah al-khauf. Khauf. Apa khauf itu? Secara arti khauf ini adalah takutan. Nah, maksud takutan di sini Bang apa maksudnya? Takutan lawan apa? Takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jama'allahu ta'ala lil khaifin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang khauf itu memiliki beberapa keunggulan. Orang yang khauf, takut lawan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Satu, al-huda, petunjuk. Orang yang takut dengan Allah Ta'ala itu jelas dapat petunjuk dari Allah, ngarani hidayah. Yang kedua, rahmat. Ketika seorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga, al-ilm, ilmu pengetahuan. Yang keempat, ar-ridwan. Ridwan ini arti sederhananya senang. Ketujuh itu di atas daripada hub. Kita ketujuh misalnya masakan ini hub, ridho itu ridwan, itu di atas itu kata. Wa nahika bidzalika fadlan. Faqala ta'ala. Nah, ini di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan beberapa ayat yang ditulis oleh Imam Ghazali. Hudaw wa rahmah, petunjuk dan rahmat itu untuk siapa? Lilladzina hum lirabbihim yarhabun. Petunjuk lawan rahmat itu bagi orang-orang yang apa? Yarhabun, takutan, menggetar lawan Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takutan. Amun orang ini misalnya takutan di kamera, takutan kelihatan CCTV. Nah, orang yang khauf itu adalah orang yang takut lawan Allah Subhanahu wa taala. Amun orang takutan Allah Ta'ala, begerang keuntungannya. Keuntungannya adalah satu, berdasarkan ayat tadi, hudan, petunjuk. Yang kedua, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk ini kada berwujud, kada kelihatan barangnya. Kita bersedekah, lalu jaru orangnya, terima kasih, ajarakallahu fima a'tait wa baraka fima abqait wa ja'alallahu laka tahuran. Didoakan, kedengaran suara doanya tuh kedengaran.
Itu kita misalnya berzakat. Sembahyang itu kelihatan pergerakannya. Kita merekam sembahyang, kawa juga. Hudan ini, petunjuk ini, kada kelihatan. Hudan itu ya bergerak bentuknya, kada kelihatan. Tetapi hasil daripada al-huda ini itu yang kelihatan. Kenapa kita wayah ini tadi kawa sembahyang maghrib berjamaah itu karena hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita kawa pengajian hudan, petunjuk bagi Allah Subhanahu wa taala. Bilanya kita kada dapat petunjuk di muka TV ya mendah ada yang Indonesia ke Wador. Ada maghrib bisaan. Itu ngarannya hudan, petunjuk. Makanya salah satu doa yang selalu dipanjatkan itu adalah Allahumma inna nas'alukal huda. Selalu minta petunjuk. Sekelas kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu selalu menjaga keislaman beliau. Silin menjalankan ibadah tuh silin menjaga benar. Selalu evaluasi. Nah, termasuk salah satunya yang amun kita manusia biasa nih kada masuk akal bang. Cuma saya di Umar tuh menggawi itu. Menggawi apa gerang? Betakon. Ini di antara sahabat Nabi yang berataan itu ada seikung yang jadi intel Nabi, pemegang rahasia Nabi, sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ngarannya Hudzaifah ibnu Yaman. Nah, yang ini pemegang rahasia Rasulullah. Termasuk daripada rahasia Rasulullah ngaran orang munafik di Madinah. Ada list ngarannya. Jadi amunnya zaman wahai ini orang tuh bisa intel, Nabi bisa intel dah. Dan nama-nama itu dipegang oleh Hudzaifah. Jangan. Hudzaifah ini memang ada bakat intel tuh nah. Jadi waktu perang Khandaq, perang Ahzab itu kan kaum muslimin bertahan gitu nah. Diserang kok bertahan kan membentuk parit ganal. Nah, yang diutus Nabi untuk mencek keadaan musuh di kemah musuh, siapa yang disuruh? Hudzaifah bin Yaman. Jadi Nabi cek pang ke dalam kemah di sana. Apa yang terjadi? Buhan kafir, buhan koalisi musyrikin ini kayak pegerang buhannya. Keadaannya kayak apa? Cek ya. Lalu Hudzaifah tadi langsung mencek ke dalam. Kau lolos dan bisa melaporkan. Biar Hudzaifah jangannya kada disuruh Nabi mencek haja, sudah bunuh dah Abu Sufyan karena parak benar. Cuma tugasnya lain itu, tugasnya mencek aja. Jadi melihat aja. Lalu balik. Nah, ini Hudzaifah ini sampai ya tadi bisi list ngaran orang-orang munafik. Bahkan ada riwayat mengatakan bilanya dia meninggal di Madinah ada yang melihat Hudzaifah dulu, umpat menyembahyangkan kah kada kan. Kalau bina orang munafik. Cuma ya kada sampai itu juga. Kita lah ada orang kita kira bagus saja orangnya kita sembahyangkan, ada masalah. Bahkan selamanya Islam wajib sembahyangkan. Nah itu. Sayyidina Umar ini yang luar biasa. Sayyidin batakon non Hudzaifah, ya Hudzaifah adalah ngaranku di dalam list orang munafik. Sekelas Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kan gelarnya Al-Faruq. Karena beliau ini yang yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang memisahkan antara hak dan kebatilan. Sidin itu yang terang-terangan, hirang putih-putih nah itu. Dan di antara semua sahabat, Sayyidina Umar ini adalah salah satu sahabat yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah minta lawan Allah taala supaya Sayyidina Umar dapat hidayah masuk Islam. Levelnya lah itu sampai Nabi doakan masukkan Islam ya Allah supaya memperkuat Islam. Tapi Sayyidina Umar masih batakonon Hudzaifah adalah ngaranku di list ngaran orang munafik. Kadeda ya. Berarti khaufnya tuh luar biasa. Ini tadi hudan dan rahmat petunjuk. Nabi kan kalau dikisah lagi para sahabat bang, nah itu kayak apa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu
takut lawan Allah Subhanahu wa taala. Sidin itu nah, sidin mengawani Nabi macam-macam. Dan takut Sayyidina Abu Bakar kepada Allah Ta'ala itu mengalahkan takut dengan manusia. Jadi waktu Nabi meninggal, Jazirah Arab wahine, tanah Arab tuh, Jazirah Arab, mungkin beberapa negara tuh, Arab Saudi, Yaman, Oman, Kuwait, Qatar, Bahrain, sekitar situ. Itu waktu Nabi meninggal sudah Islam. Sebelum Nabi meninggal sudah Islam, terus berataan, sudah menyatakan syahadat. Nabi meninggal goncang. Jazirah Arab itu goncang. Ada yang kembali murtad, ada yang mengaku nabi palsu, ada yang kada akan bayar zakat. Jadi kalau di persen-persenakan yang waktu Nabi Muhammad meninggal itu yang kada beres dah keislamannya itu bisa mencapai 80%. Yang tetap istiqomah tegak lurus itu 20%-an aja. Siapa-siapa 20% tuh yang di orang-orang Madinah, orang-orang Mekah lawan beberapa kabilah lain di luar dua kota tadi. Mekah, Madinah, Taif, nah itu Madinah, Taif, beberapa kabilah yang lain. Jadi dipersenakan mungkin ya 20% aja kurang lebih bisa, atau 30% yang masih bertahan. Sayyidina Abu Bakar dalam kondisi itu kadide takutannya Sidin lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar ini sampai minta dispensasi lawan Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Umar Abu Bakar anu yang kada hakon bayar zakat itu kain aja diperangi dulu. Inya kan buhannya beriman aja Allah taala, inya sembahyang haja, syahadat haja. Kainnya gini dulu, yang kada hakon bayar zakatnya diperangi kan aja. Batu jadi Umar, kenapa kamu Umar ya takutan enggak? Yang kada hakon bayar zakat itu nah, pokoknya akan aku basmi walaupun aku tulak sorangan. Apa yang mereka lakukan di zaman Rasulullah SAW, maksudnya mereka bayar zakat. Apa yang mereka lakukan di zaman Nabi hidup, kalau pas Nabi meninggal kada menggawi lagi, pokoknya aku basmi. Yang kada membayar zakat nih, tulak sorangan kah? Udah tangija. Nah, imbahnya Sayyidina Umar sadar, oh iya, bujur, ini harus diano. Nah, ini rasa khauf Sayyidina Abu Bakar ini luar biasa pada Allah Ta'ala. Hasilnya apa? Hasilnya yang terjadi adalah dalam kurun waktu beberapa bulan yang murtad, yang ngaku nabi palsu berataan bisa diselesaikan. Itu rasa khauf. Jadi rasa khauf ini takutan ya, penakutan bagus saja lah. Bagus lawan Allah Subhanahu wa taala. Hendak maksiat takutan lawan Allah taala jadi. Hendak foya-foya duit kerja deh itu khauf. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut lawan Allah Ta'ala itu adalah ulama yang takutan Allah Ta'ala, takutan dengan kemarahan Allah, takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, ini di surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Allah akan meridai mereka, meridai orang-orang itu yang apa? Yang khasyya rabbah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nya zaman dahulu, zaman Orde Baru disambat ngaran cendana. Nah, itu lain dah. Bukan cendana. Nah, lain dah. Ini Bang disambat ngaran Allah Subhanahu wa taala menggatar. Mendengar azan rasa ada nyaman dah. Anak asa ada nyaman kau ampe bagawi lo istirahat lo selesai. Rasa takut lawan Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam ra'sul hikmati makhafatullah. Ra'sul hikmah itu puncak daripada hikmah kebijaksanaan itu adalah makhafatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam man khafallaha taala khafahu kullu syai wa man khafa ghairallahi taala khawafahu Allahu min kulli syai. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Hibban, Imam Ibnu Abi Dunya meriwayatkan hadis ini juga. Maknanya ini luar biasa. Man khafallah ta'ala, siapa yang takutan lawan Allah ta'ala, ini takutan lawan Allah ta'ala, maka apa? Khafahu kullu syai. Semua makhluk takutan lawan inya tadi, lawan sidin tadi. Ada seseorang sidin ini takutan lawan Allah Ta'ala, maka yang lain itu seberatan makhluk takutan lawan sidin tadi. Wa man khafa ghairallahi ta'ala, siapa yang takutan lawan selain Allah, takutan apakah untuk makhluk, maka apa? Khawafahu Allahu min kulli syai, akan Allah beri rasa takut terhadap semua sesuatu. Wa annahu kana rijalun minal insi, di surah Al-Jin tuh, ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, di ayat 6. Itu jelaskan bahwasan annahu kana rijalun minal insi ya'udzun, beberapa orang daripada manusia itu ya'udzun, berlindung, takutan lawan siapa? Lawan jin. Fazaduhum rahaqa, itu akan menambah keberanian jin. Kan tempat-tempat sunyi, tempat-tempat kadang di situ tempat jin. Amun orang kita bahno daripada nih, bapadah lah 4 lewat dah tuh, jangan. Oh iya silahkan, buka mencincing di saute. Ya itu rumusnya. Bilanya manusianya takutan, jinnya nang wani. Tapi bilanya manusia nang wani, jinnya takutan. Artian wani di sini ada jawaban yang menghemat menabangi bahaner, ada menantang, ada juga siapa penunggu di sini, ayo kita duel, kita uji keimanan lah, ada yang itu benar, ada yang penting ada takutan, ini jinnya takutan. Kenapa gerang jar? Karena jin itu sebenarnya levelnya sama lawan kita, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah, kita hamba Allah, sama-sama hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kayak itu. Kita ini karena kebanyakan film hantu, lalu dia takutan. Bin bilanya lihat di daftar film bioskop, film paling laris di Indonesia saat ini itu film yang bertemakan horor. Jadi film horor tuh tiap bulan tuh ada tarus di bioskop tuh, nah rame aja. Itu bukti masyarakat tuh ketujuh syuting dah. Tuh, deh. Lalu yang kedua, pian cek ya konten kreator yang isinya itu tentang horor, banyak tuh subscribe-nya. Bujur kadanya, kayak apa hasilnya, itu aduh gaduh tuh. Nah ini sebenarnya mempengaruhi akidah lah, mempengaruhi. Bila sekadar tontonan aja, ya sekadar melihat lah lucuan dia. Kadang lucuan maksudnya gesan merami aja, tontonan biasa aja, itu kadang mempengaruhi. Tapi ketika itu jadi tuntunan, meyakini nang kaya itu bermasalah. Bahari kan susana, dalam susana bahari. Jadi misalnya salah satu biasanya yang ada beberapa judul film yang itu dijadikan adegan ilmu santet. Pokoknya ilmu santet kan bilanya di film tuh disantet, kena itu kadang ustadznya bisa kalah di film tuh, nah kayaknya di akhir menang belum bahasa itu. Bilanya kada tahu teks dan konteksnya, timbul kayak meyakini bahwasanya apa, kayak orang nang beriman kuat itu kayak kadeda, yang hard mengaji itu kayak kadeda gitu. Karena di film ada ditampilkan. Sebenarnya kadang itu benar. Kenapa gerang? Ya misalnya contoh
di kampung situ dasar kada nang bisa mengajinya, penyembah yang ngoler. Amun ada nang karasukan, nang pina apa ngarannya nih rancak diganggu disantet, wajar aja tuh. Tapi ya anehnya maka sekampungan, iya sekampungannya ada penyembah yang. Makanya kayak kita membaca al-maksurat, ratibul hadat, ratibul atas, itu adalah salah satu menjaga daripada santet atau apa. Nah di film itu rancak ditampilkan adegan kalahnya aja. Nah hard mengaji kan ditampilkan. Nah itu bermasalah dalam hal akidah. Nah itu syukur-syukur amun sekadar tontonan aja tidak amun meyakini innallaha ala kulli syai'in qadir itu ada yang lain. Nah masalah itu yang maksudnya khauf. Nah yang diriwayatkan Ibnu Abi Dunya ini, man khafallah, siapa yang takut lawan Allah Ta'ala maka semuanya akan takut terhadap itu. Tapi bila yang takut terhadap selain Allah maka akan Allah beri rasa takutan terus. Nah, yang terjadi hari ini pun bila lihat berita apalagi yang asing, Al Jazeera bahasa Arab atau bahasa Inggrisnya, Israel tuh kada wani masuk ke Gaza nya kada wani kan kayak ini mun pian hendak perang atau hendak survei tempat kan harus datang ke tempatnya, survei tempat kena pasti mendatangi kalau lihat ulun ada undangan yang di alamat ulun kada pernah ke sana, tak misalnya ada undangan di Sungai Tabuk acaranya misalnya Imam Maghrib, kada langsung datang, ada ke sana dulu beli lihat. Jadi sekira pas jamnya itu tiba kada terlalu bahapal, kada terlalu sasat, melihati dulu survei lapangan supaya kada tersalah takon oh jadi nyaman aja pas jamnya sudah. Itu sederhana. Nah Israel nih hendak perang, kisahnya kan perang darat, aturannya itu kan survei tempat dulu melihati medan. Nah Israelnya takutannya kedua dimasuk. Lalu apa yang terjadi karenanya takutan kedua masuk, takutannya tuh walaupun Israel tuh duit banyak, orangnya pintar-pintar, jadi manufaktur itu banyak benar di Israel tuh. Jadi orang itu dasar pintar-pintar gitu. Dasar Allah Ta'ala memberikan kelebihan lawan bubuhnya itu dasar pintar-pintar. Orangnya sedikit dasar pintar-pintar gitu. Rajinan, pintar-pintar gitu. Cuma sebuting penakutan. Nah yang terjadi hari ini karena apanya kedua nih perang terbuka karena takutan. Nah ada tuh apa ya, roket tembak bahapal. Oke, tuh kan ada perlu turun ada kesininya. Ya kalau ya bebarang aja karena ini kedua nih. Nah ini yang rasa takutnya. Bahari pang zaman sahabat kayak tujuh lah. Iya sama. Kenapa jadi pasukan muslimin itu diberikan kemenangan? Karena memang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi daripada rasa takut terhadap musuh. Dalam lintasan sejarah pertempuran Ghazwatul Badar ini yang pertama menang. Itu sebujurnya kada masuk di akal. Jadi ini perang Badar nih. Ayat pertama turun itu kewajibannya bilanya musuh 1000 pasukan muslimin 100 kada boleh buka. Sederhananya 1:10. Jadi misalnya musuh ada 10 ikung di hadapan, itu kada boleh buka. Kayak apakah caranya? Kada boleh buka. Berdosa bukan? 10 9 bang, apalagi 8, apalagi berdua aja kada boleh. 10 amun 15 nah itu lain. Lalu di nasakh ada keringanan. Berapa keringanannya? 1:3. Nah perang Badar tuh kurang lebih 1:3 antara 1000 melawan 313. Karena sabar mengikuti perintah Nabi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan bantuan dari langit. Apa? Malaikat turunan. Banyak riwayatnya tuh yang menyebutkan malaikat turunan tuh banyak. Bahkan salah satu riwayat itu dikisahkan oleh orang kafir Quraisy. Kayaknya waktu perang Badar, Sidin itu berada di pasukan kafir Quraisy waktu perang Badar. Cuma Sidin ini kan meninggal. Lalu pas sudah masuk Islam, berkisah meriwayatkan dahulu waktu perang Badar ya
aku melihat bina pasukan putih-putih, kayaknya itu lain manusia bang. Nah dari riwayatnya banyak. Tuh waktu perang Badar malaikat dasar turunan. Nang kayak nang wahya ini bang, mungkin lah malaikat turunan, mungkin asal syarat dan ketentuan berlaku. Sabar tadi, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa. Ada tahu yang kita ada tahu kan tuh, roketnya sudah berangkat beliung pulang atau dipicik kada mau, pas udah coba mau, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Asal syarat ketentuan tadi berlaku. Kalaunya hubungannya lawan yang disebutkan Imam Ghazali ini apa? Ya khauf tadi, khauf. Perang Uhud itu sama 3-1 juga, malah lebih kurang. Jadi tulak mulai Madinah orangnya 1000. Kan rapat nih Nabi, kita nih anak Islam Nabi. Kayak apa? Kita menghadangi di Madinah atau kita keluar? Kita keluar Nabi, iya kita keluar menuju Uhud. Di jalan nang 1000 tadi 300 ikung bebulik. Kenapa tuh kan bebulik? Ini paling kada jadi jar perang. Mau kami ke Madinah aja nih jar. Pegawian kan ada jadi juga bulik. Ini dipimpin oleh orang munafik, Rasul munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini dasar mulai zaman Nabi. Ada nang tukang bahasanya tuh mematahkan semangat. Dasar mulai zaman Nabi dah ada kayak itu. Wah ini bang ada kayak itu, pasti ada. Kita berdoa mudah lain kita nih sebenarnya. Zaman Nabi ada kayak itu. Ya orang munafik kan. Ini orang munafiknya logikanya masuk akal. Masih logikanya kayak kada bulik sisa 700 ini melawan 3000. Itu perang Uhud sudah. Lalu imbahnya itu ngarannya perang Khandak atau perang Ahzab. Ini sama 3-1 juga. 3000 melawan 10.000. Iya juga. Ini dibanding yang lain kada bahadap nih, bertahan aja di Madinah. Bertahan aja sampai Allah bantu ada angin ribut yang menghancuri kemah-kemah orang kafir Quraisy dan kabilah-kabilah yang lain yang pasukan koalisi ganal tadi, lalu hancuran. Nah ini ya tadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Apalagi kayak misalnya perang Yarmuk itu pertempuran kaum muslimin pertama melawan Romawi. Jumlahnya timpang juga sama, kurang lebih 6 hari. Di situ Ikrimah bin Abu Jahal mati syahid. Nah, di situ Romawi tahu kaum muslimin ini dasar kada takutannya sama sekali. Memang karena apa? Li khaufillah, karena takutan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa jadi Imam Ghazali memasukkan rasa sifat yang ngarannya takut. Ya'lam anna haqiqatal khaufi huwa, lalu dari Imam Ghazali yang ngarannya takut itu apa gerang? Huwa ta'allumul qalbi wahtiraquhu bisa babi tauqi'i makruhin fil istiqbal. Yang ngarannya takutan itu adalah hati ini rasa sakit dan terbakar karena sebab bisa babin tuqa'u makruhun fil istiqbal, atau bisa babin tawaqqa'a makruhun fil istiqbal. Ngarannya khauf ini adalah rasa sakit hati, itu rasa kada nyaman dengan sebab akan terjadi yang tidak disukai pada masa akan datang. Itu ngarannya khauf. Amun bahasa Banjarnya sederhananya gair. Kalau pinanu nih. Nah makanya ada doa mengenai takutan apa yang akan terjadi. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ham itu trauma, hazan itu sedih, takutan apa yang terjadi akan masa akan datang. Kalau pinanu nih ya. Ciri-ciri orang yang out gitu di era modern begini bisa kelihatan nggak? Amunnya ciri-ciri fisik kadepang, cuma khauf ini berbanding lurus lawan amal ibadah.
Nah lawan ya ada bertingkat-tingkat juga bang, bertingkat-tingkat tuh maksudnya kayak ini, ada yang dasar kada takutan sama sekali, ada yang memang ada bepersen. Nah itu ini kawalah aja kita gawi pasti kawa. Cuma bilanya kita mempati kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya mungkin kada kawa. Cuma paling kada dalam kaidah itu la yudraku kulluh. Kada kawa digawi seberataan, jangan ditinggalkan semuanya. Misal maksudnya kayak apa gerang? Maksudnya ini. Contoh lah. Sayyidina Abu Bakar itu bilanya menyumbang, Sayyidin habis duit di ATM 100 juta Sayyidin sumbang. Sayyidina Umar setengah, misalnya 100 juta 50 juta. Pertanyaannya adalah apakah Sayyidina Umar tuh takutan miskin maka Allah Ta'ala maha kaya? Nah kan nggak itu? Kada kayak itu. Kenapa? Karena ada yang ngarannya hukum fikih. Contoh lagi misalnya Bilal lawan Ammar bin Yasir, ini sama-sama disiksa kaum kafir Quraisy gara-gara masuk Islam. Bilal disiksa bertahan ahad panas berjamur sampai Sidin ditukari Sayyidina Abu Bakar sampai disiksa. Ammar bin Yasir disiksa juga kada tahan lagi, lalu Ammar bin Yasirnya apa? Mengucapkan kata-kata yang diminta oleh kafir Quraisy, kayak menyembati Nabi, berkata-kata berhala macam-macam. Tuntung dari situ Sidin menangis datang ke Nabi, kayak apa Nabi lu nih kafir atau tetap aja kayak apa? Ujar Nabi, kaifa tajidu qalbak, hati kamu kayak apa? Untuk tetap beriman Nabi ay, kada apa-apa jar Nabi. Nah, berarti kayak apa gerang maksudnya yang takut ini? Takut ini berarti kondisional. Yang jelas iman itu kada berubah. Iman non Allah Ta'ala itu kada berubah. Adapun pilihan sikap itu kan berbeda. Dulu zaman Jepang tuh kan ada ngarannya Shinkoken, ada inget lah. Pagi itu menyembah matahari. Nah, pagi itu membungkuk menyembah matahari. Jepang tuh menyuruh itu berarti. Beberapa ulama memilih jalan melakukan itu, mengambil dalil Ammar bin Yasir tadi. Kiai Haji Hashim Asy'ari Hadratun Syekh Sidin ngada hakun, lalu di penjara. Dan itu pilihan. Berarti ulama yang hakun tadi Sidin kada takutan Allah Ta'ala lah, kada juga tetap takut Allah Ta'ala, cuma memilih jalan yang berbeda. Pahalanya bang terbanyak mana? Bisa terbanyak pahala yang kayak Hadratus Syekh, kayak Bilal dalam momen itu. Kenapa gerang? Karena bilanya kayak Sidin mau umpat kayak itu, kalau pina ada orang awam kada paham umpatan, nah di sisi itu bisa terbanyak pahalanya. Jadi tergantung kondisi. Apalagi misalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dinasti Abbasiyah itu pada masa Khalifah Al-Ma'mun itu anak Harun Ar-Rasyid, paham agama di istana Mu'tazilah. Indonesia paham keagamaan pemimpin pemerintahan itu Ahlussunnah wal Jamaah, aman. Paham pemerintahan Iran itu Syiah. Paham pemerintahan Arab Saudi itu mazhab fikihnya lah Imam Ahmad bin Hanbal. Paham dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Al-Ma'mun itu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu sangat bertentangan lawan Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satunya adalah tentang kemakhlukan Al-Qur'an. Jadi Mu'tazilah berpendapat Al-Qur'an itu makhluk. Makhluk itu kan rumusnya kada selawasan, berbatas, terbatas, itu makhluk. Ujar ulama ahlu sunnah waktu itu kada, Al-Quran itu kalamullah. Banyak ada beberapa ulama yang memilih bahasa ini ngeles, supaya selamat. Imam Ahmad bin Hanbal
kada memilih jalan itu. Sidin memilih jalan yang tegas jelas. Apa aja Sidin? Al-Quran kalamullah. Gara-gara itu Sidin dikurung, di penjara, disiksa. Berarti apa? Sidin lebih takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti yang kada itu kada takut Allah taala lah, kada juga pang. Tergantung situasi dan kondisi. Karena dalam hukum itu nya boleh aja selama itu mengancam, boleh aja kada yang sesuai tadi. Jadi yang ciri-ciri jelasnya bang nang apa? Ciri-ciri sederhananya adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu jelas benar. Paling nyaman bilanya jam sembahyang. Bilanya jam apa ngarannya puasa. Larangan-larangan Allah Ta'ala kada digawe. Nah itu nyata khauf. Itu sudah. Berarti kayak inilah rumusnya. Orang yang khauf ini pastilah kada berdosa, kada juga. Kenapa gerang? Karena yang ngaran manusia selain Nabi itu kada ada yang maksum. Pasti tegawi dosa sudah. Berarti kada khauf Allah Ta'ala lah. Ngarannya kan khilaf. Makanya ada ngarannya bab taubat, ada ngarannya bab istighfar. Bisa juga tersalah tapi kada dosa. Nah bisa juga. Itu ngarannya manusia. Makanya di surah Al-Asr itu ada wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Selalu saling menasehati. Sahabat papadaan sahabat Nabi itu rancak saling menasehati itu rancak. Abu Darda ini pernah jadi apa ngarannya ini Salman Al-Farisi itu beding sanak angkat lawan Abu Darda. Jadi Salman Al-Farisi ini bilang ke rumah Abu Darda, bilang Assalamualaikum. Kayak Pak, sehat aja lagi sehat. Lalu sakanya bini Abu Darda ini langsung badulan Salman. Tuh jarano ding sanak pian ini ajar. Pada tapi menggetok bini. Orang ibadah aja orangnya. Nah, langsung diingatkan Salman. Madhida Abu Darda. Aturannya keluarga dinyatakan tidak Abu Darda ini sibuk beribadah, bini kada tahu gawil lagi. Nah ditagur ini bisa tuh. Itu namanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Inilah kenapa jadi sifat yang ngarannya khauf ini bukan individu yang menjaga, sama-sama saling menjaga. Ini yang ngarannya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Amar ma'ruf nahi mungkar itu berkaitan dengan hubungan sosial. Seseorang yang bisa terhindar daripada maksiat itu bukan hanya karena pribadi, tapi karena ada lingkungan yang mendukung. Kenapa jadi kita di Banjar ini rata-rata perempuannya keluar rumah berjilbab, berkerudung? Karena apa? Karena di wilayah kita lingkungan secara sosial, amun di luar rumah secara resmi berkerudung. Bisa jadi secara hati asakah hendak ada berkerudung nih, cuma sakada nyaman. Nah, itu lingkungan mendukung. Walaupun kada ikhlas atau apa, tapi kan faktanya sudah menutup aurat. Ini akan berbeda dengan daerah-daerah yang kada ada masalah nang kayak itu. Bahkan banyak yang kada berkerudung. Nah, bisa jadi itu menimbulkan banyak membuka aurat. Nah, ini ada hubungan sosial yang sifat khauf ini. Waqad yakunu dzalikal khauf min jiryani dzunubin wa qad yakunu al khaufu min Allah taala bi ma'rifati sifatihi allati tujibul khauf la mahalata wa hadza akmal wa atam. Jadi sifat khauf ini ada karena timbul takutan dosa, ada juga yang sifat khauf ini timbul karena tahu Allah taala itu kayak apa. Rasa khauf itu karena tahu Allah taala itu apa? Syadidul azab, azabnya luar biasa. Ada azabun alim, azabnya pedih benar. Kenapa jadi khauf? Tahu Allah Ta'ala ini bilanya mengazab kada tanggung-tanggung, takutan benar. Tahu bilanya melakukan dosa ini takutan Allah Ta'ala. Tahu neraka itu kada kawa dibandingkan non panas di dunia. Nah itu khauf. Nah, tapi kalau dalam hidup ini harus seimbang antara sifat khauf lawan sifat roja. Roja itu mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala Maha Pengampun. Nah itu. Bilanya orang itu khauf haja pulang
kadada sifat rojanya itu melihat orang nonton TV dipadahi berdosa ganal. Kita TV pasti ada muka aurat, pasti itu sudah. Bulan puasa bang, iya belum puasa gini juga. Pasti ada di iklan tuh nama muka aurat tuh pasti sudah. Itu sederhana bener dah. Ini bilangnya ada orang yang khaufnya tinggi benar. Nonton TV gini seperti masuk neraka. Ya memang melihat aurat itu dosa bujur atau kada salah atau. Cuma yang langsung mencap orang masuk neraka tuh ya kada itu benar. Karena dosa itu ada bertingkat, ada dosa besar, ada dosa kecil, ada yang dosa harus istighfar, ada yang dosa harus taubat dan nasuha, ada yang dosa dibawa wudu hilang, nah macam-macam tuh. Orang yang khaufnya itu kada betakar, kada darajanya sama sekali, yaitu nang sedikit mencap orang sedikit nah itu. Ustaz, saya ada cerita teman itu